bangsa Indonesia. Silakan kalian berdiri di tempatnya, duduk masing-masing. Silakan untuk berdiri. Ya, untuk sama-sama menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia. Itu sebagai lagu kebangsaan kita. Sebelum kita belajar, kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Komando ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia ku bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan untuk duduk kembali. Ada yang tidak hadir? Kehadirannya bagaimana? Hadir, alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya di rumahnya masing-masing pada sehat. Barangkali ada saudara kita yang masih sakit, kemudian kita juga mau belajar itu hal yang baik, ya. Alangkah baiknya seperti mana biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Tempat bersiap, siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudian diberikan kesehatan, diberikan ketambahan, kemudian dilapangkan hati kita untuk mengikuti pelajaran, untuk mengikuti pelajaran. Nah, untuk selanjutnya, tema yang dulu kita telah membahas tentang tumbuhan dan hewan, ya. Sekarang kita lanjut ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemudian subtemanya yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ya. Kemudian sudah kenalkah kalian akan hewan bermacam-macam hewan? Sudah kenal, ya.
Di antaranya boleh kita sebutkan, di antaranya Ayam. ada ayam, ada Bebek. kambing, ada Bebek. bebek, ada gajah, ada kuda, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus sayang kepada hewan-hewan tersebut atau makhluk tersebut? Itu merupakan salah satu tanda syukur atas yang menciptakan hewan tersebut. Bagaimana kita memberikan rasa syukur kepada hewan? Kita harus memelihara, menjaga, melestarikannya. Adakah hewan-hewan di antara kita yang sudah punah? Ada banyak itu yang kita kenal hewannya, tapi hewannya tidak ada, kita tahu ya. Nah, di muka bumi sudah diciptakan beribu-ribu hewan. Sekian ribu hewan berwarna bulu, berwarna suara. Setiap jenis hewan suaranya juga lain lagi ya. Kalau kamu sudah kenal hewan, coba Bapak sekarang bawa gambar hewannya. Manakah di antara hewan yang langka di daerah kita? Ya. Coba kamu pilih di antara ini. Ini gambar apa? Monyet. Ya. Ini gambar monyet. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kera. Masih adakah di daerah kita? Masih ada. Banyakkah hewan ini kita temui? Masih banyak. Di mana? Ya, di hutan, Bu. Di hutan bukan. Satu monyet. Barangkali kamu belum kenal dengan suara monyet. Siapa yang bisa membunyikan suara monyet? Apakah monyet itu suaranya begitu? Coba siapa yang bisa menyuarakan suara monyet? Yuk. Masa nyet begitu? Ada bagaimana? Ya, biasanya itu kan? Ya, itu suara monyet. Jangan kamu apa tuh bertukar dengan suara kambing. Nanti kamu suara kambing disangka suara monyet. Kalau itu suaranya nah, itu. Masih adakah masih kita bisa ditemui? Bisa di lingkungan hutan yang ada di antara kita. Merusak tidak ini? Ya, merusak ya. Kalau banyak kawanannya merusak tanaman kita bisa habis, singkong pun juga bisa habis dan lain sebagainya. Adakah yang dipelihara? Ada banyak punya dipelihara karena apa? Pintar dan lucunya. Ini masih ada? Masih ada. Kemudian ini apa? Bebek. Terus kamu kenal ini bebek. Apa makanannya? Makanannya apa? Dedak atau buut. Ya, dedak. Hidupnya di darat atau di air? Bisa di darat, juga bisa cari makan di air. Menghasilkan apa bebek? Menghasilkan telur. Bagaimana siapa yang bisa memberikan suara bebeknya? Coba dulu. Iya, boleh kan tarik. Iya. Nah, itu suara bebek. Beda tidak dengan suara monyet? Beda. Ini masih ada. Yang ini sekarang apa ini? Apa? Harimau. Tahukah kamu harimau? Sudah pernahkah kamu bertemu dengan harimau? Sudah pernah? Tidak, ini binatang yang sudah langka ya di daerah kita. Paling kita bisa menjumpai harimau yang terdekat antaranya di mana? Iya, bagus. Di kebun binatang. Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Jangan sudah ya. Itu juga
juga sudah. Ya, kebanyakan kita belum pernah ke kebun binatang. Nanti kalau kita liburan kebetulan punya uang, yuk kita rame-rame mengunjungi kebun binatang. Ini langka. Apa makanannya? Makan daging. Biasa menerkam kambing, menerkam kerbau. Bahkan kalau terpaksa ini bisa menerkam manusia. Manusia hati-hati ya. Kalau ada harimau main-main ke kebun kita harus cepat menghindar. Ini langka ya? Langka. Yang langka itu satu. Coba ini apa? Kambing. Apa bahan makanannya? Bagaimana cara berkembang biaknya? Cara beranak. Bagaimana suaranya, Cum? Siapa yang? Ya, yang paling keras bagus lagi. Ya. Ini suara kambing. Oh tadi suara harimaunya belum Bapak apa tuh? Belum Bapak cek suara harimau, barangkali ini bisa menjawab harimau. Bagaimana suaranya? Ya coba yang terdengar. Iya, menggerut. Takut ya. Jangan-jangankan bentuknya yang datang di hadapan kita, suaranya juga kita rapat. Ya, ini yang sudah langka. Simpan ini sudah langka. Coba yang ini. Ya tadi hewan. Sekarang kita ke bunga, barangkali ini tumbuhan yang bersifat langka kan ini? Langka di kita sudah tidak ada. Coba yang ini. Yang ini apa? Masih banyak kita temui. Untuk bahan makanan apa? Ya, domba, sapi, kuda, kerbau, makan loh. Tidak makan. Coba yang ini apa? Sapi. Bagaimana ini suaranya? Pernah gembala sapi ya? Enggak. Berkembang biak dengan cara beranak, langka tidak? Iya, tapi masih bisa dijumpai. Bisa dan siapa yang suka makan daging sapi? Iya. Sebagai yang suka makan daging sapi. Ya. Ini apa? Gajah. Langka tidak? Langka di darat kita sama sekali gajah itu tidak ada. Yang paling dekat katanya di Sumatera, ya. Bisa di Sumatera bisa merusak kebun kalau di sana. Karena kawanan gajah. Ngapain? Kita coba lihat dari gambar. Dari mana lagi? Dari TV ada dikumpulkan hewan-hewan di TV. Sering ditayangkan ya. Kita kenal gajah. Langka ya? Udah langka. Memang dari sana juga tidak ada ya di darat kita. Coba-coba kalau yang ini apa? Nah. Berkembangnya dengan cara apa makanannya? Bisa kan digunakan kerbau? Apa? Dia membajak langka tidak? Sering ketemu? Sering. Kerbau tidak lah? Oh tidak langka. Coba yang ini. Nah, dari mana kamu tahu jerapah? Kalau di jerapah? Kira-kira yang paling dekat di darat kita di mana di jerapah? Di kebun binatang. Itu ada di Taman Safari pasti ada jerapahnya. Di kebun binatang Ragunan Jakarta pasti ada jerapah. Ya, suaranya bagaimana ini? Tidak tahu. Begitu ya, suara jerapah. Ya, langka ini ya. Ya. Yang ini apa? Ya, ini yang dikatakan anjing hutan. Lalu apa sebenarnya ajang hutan? Apa makanannya?
Daging. Ini kalau kawanannya besar, ini bisa menyerang ternak rakyat. Sampai habis 4 dikeroyok sama hewan hewan. Ini dikatakan langka, tapi ada. Masih ada di daerah kita tersembunyi di hutan belantara dan antara kita masih ada. Tapi dia tidak muncul. Sekali muncul, dia mengerebut domba-domba kita. Ya, ini aja. Suaranya bagaimana? Mungkin belum tahu. Ibarat kali ada yang ya, itu ya. Yang bapak kenal di suaranya. Ini suaranya. Ya. Ini suka berkawanan. Ya, ada 10, ada 50 ekor. Dia menyerang kambing bersama-sama. Ya, ini boleh dikatakan langka. Bagaimana dengan ini? Masih ada kan pilihan kita? Tidak ada. Ada pilihan kunjungan terdekat? Di mana kira-kira? Di kebun binatang. Suaranya bagaimana? Barangkali pernah dengar yang dekat kebun binatang. Bapak juga takut. Lebih serem lagi, menggeraknya juga lebih serem lagi. Takutnya juga tidak kepala. Kalau kita mendengar suaranya saja, kita juga bisa menggigil. Kita juga bisa takut. Apalagi kita berhadapan dengan satwa seperti ini. Apa makanannya? Makan daging. Maukah dia makan rumput? Tidak. Kalau terpaksa dia lapar bisa menyerang manusia. Jangan didekati, ya. Kalau manusia itu sudah. Nah, ini. Apa ini? Apa makanannya? Berkembang biaknya dengan cara Nah, kalau tidak bagaimana suaranya? Coba yang bagus, Bapak dengarkan suaranya. Siapa yang bisa suara yang bagus ya? Iya. Ya, biar Bapak tambah lagi supaya lebih keras dan bagus lagi. Ya, ini kuda bukan? Bukan suara kuda. Nah, dari sekian. Satu lagi. Kali ini apa? Ini yang akan menjadikan bahasa kita sekarang. Ya. Kita berkisah dari dulu. Binatang-binatang yang telah kamu lihat, Bapak peringatkan kepada kalian, ini semuanya juga makhluk Tuhan. Ciptaan Tuhan. Patut kita pelihara, patut kita lindungi. Untuk kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan manusia. Ada yang diambil diperlukan dagingnya, seperti ayam. Seperti apa lagi? Seperti kerbau. Ada juga yang diperlukan kulitnya. Ada juga yang dibutuhkan tanduknya. Dan kesannya ada juga yang membutuhkan kotorannya. Untuk apa? Untuk berak atau untuk pupuk. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita jangan menghabisi sumber alam seperti tumbuhan dan hewan. Jangan merusak. Sebab Tuhan itu tidak menyukai terhadap orang yang merusak lingkungan. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita perlu kambing boleh disembelih? Boleh. Tapi untuk menyembelih kambing secara sembarangan itu tidak boleh. Misalnya siapa namanya? Siapa? Ya, Baim. Mau daging domba Baim. Tapi untuk menyembelih satu terlalu besar. Terpaksa Baim ngambil pahanya sebelah. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu namanya apa? Menyiksa. Nah, itu tidak boleh. Begitu juga kera. Siapa yang pernah memelihara kera? Ya, ada kera dipelihara kawa apa tuh? Saking pusingnya terhadap kelakuan si kera, tidak mau diajak apa? Tidak mau diajak goyang.
tidak mau diajak dong. Akhirnya kerajaan dicelup-celup sama ember supaya nurut. Boleh tidak? Tidak. Itu tidak boleh. Sama saja kita dengan menyiksa hewan. Dibenci tidak oleh Tuhan? Dibenci oleh Tuhan. Nah, maka dari sekian banyak ya, semuanya juga untuk kepentingan kita, untuk kepentingan kita. Kita sebagai makhluk yang diistimewakan oleh Tuhan, maka kita disuruh untuk mengurus alam dan segala isinya, baik itu yang ada di lingkungan kita, baik bersifat tanaman juga boleh ditebang, boleh asal kita perlu. Tapi kita jangan lupa untuk menebang dijadikan peralatan. Hutan harus kita jaga, hutan harus kita lestarikan. Kemudian hewan harus kita jaga, hewan harus kita lestarikan. Sebab kalau salah satu kita musnahkan, akan menghancurkan populasi hidup hewan. Contoh, misalnya hutannya diduruk, atau hutannya dibongkar, atau hutannya ditebang. Di hutan ada apa? Hewan. Ada hewan seperti ada babi, ada harimau, ada ular, ada kera. Nanti setelah hutannya habis, maka kera dan babi itu akan berserakan kemana? Mana untuk mencari makan dan untuk mencari perlindungan. Ya, rasa syukur kita tetap pada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita harus bisa memelihara dan merawat lingkungan yang di lingkungan itu ada hewan dan tumbuh, semuanya untuk keperluan manusia. Nah, sekarang kita ke sini. Ini apa? Ayam. Ya. Nah, nanti tujuan kita setelah Bapak memaparkan ini gambar ayam, pasti sudah kita kenal, ya. Subtema kita sekarang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, ya. Jadi subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Konon kabarnya ini ada dongengnya. Apa itu dongeng? Cerita. Ya, cerita ya, yang tidak ada buktinya, yang tidak ada nyatanya. Sebab kalau di dalam dongeng itu kadang-kadang hewan itu bisa berbicara seperti manusia. Itu kalau dongeng, kemudian pelakunya seperti hewan, itulah yang dikatakan pamor. Nanti setelah kamu membaca dongeng, kamu harus bisa apa? Kamu harus bisa mengidentifikasi isi dongeng. Ya, di sana ada pelaku, ada watak, kemudian ada latar dan lain sebagainya. Nah, kemudian kamu juga harus bisa nantinya memaparkan dongeng dengan kata-kata yang baik sesuai dengan tanda baca yang ada pada dongengnya. Yang ketiga, kamu juga akan diterapkan atau kamu juga akan dikenalkan, dan kamu juga akhirnya harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan ayam. Berkembang biaknya apa? Bertelur. Berarti anak-anak ayam atau telur bilangannya berapa, maka kita harus bisa memecahkan masalahnya. Ya, akan dipelajari sekarang di dalam kaitan dengan tema ini adalah sistem pertukaran, penjumlahan dan perkalian. Kesananya juga kamu harus bisa menggerakkan atau kamu harus bisa
gerak hewan yang sedang kita pelajari. Gerak ayam, kemudian gerak hewan-hewan yang lainnya. Yuk, coba kita baca dulu, buka dulu bukunya. Nah, silakan yang lain kita menyimak. Kemudian jangan membacakan dongengnya, ya, dengan suara yang lantang dan jelas supaya terdengar oleh teman-temannya. Yuk, dimulai bisa. Ayam jago. Ayam jago baru. Pemarah Anoni. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Ya. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Tunggu yuk, hari sudah pagi. Pokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, berkataulatnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar burung. Mereka kemudian ribut berkerumun. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka. Ya, itu matahari sudah terbit ke langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali berenang. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, coba. Sekarang apakah ada kata-kata yang kalian belum ketahui di dalam dongeng tadi? Barangkali untuk pemberian kosakata kita, kalau tidak tahu arti kata, maka kamu tidak akan meresapi dongeng tersebut. Adakah yang belum diketahui kata-kata tersebut? Ada. Contohnya seperti apa? Mengais-ngais, bagus itu, ya. Kalau tidak tahu, tanyakan, ya. Supaya apa? Kamu bisa mengidentifikasi dongeng itu karena ngerti bahasa. Apa yang mengais-ngais itu? Kalau ngais kan seperti menggendong anak, ya. Coba itu Ais, si Ujang Ais, Ais pakai samping, Ais. Kalau ngais-ngais di dalam dongeng, induknya mengais-ngais untuk mencari makan. Nah, bagaimana cari makannya, ya? Ngorek, ya, cari makan. Cari makanan buat siapa? Buat dia dan anaknya. Satu lagi siapa? Barangkali ada yang masih sulit kata-katanya. Sebelum dongeng ini diidentifikasi, ayo. Ya, udah, ya siapa? Iya, bergumam. Kok yang lain itu tidak bertanya? Apakah bergumam itu sudah tahu semua? Pak? Ngaburu, ya, ngaburu siling seret siling, gimana? Cepat. Bocah orang banyak. Nah, bergumam, ya, geret, kosong geret. Nah, itu bergumam. Ada lagi? Tidak ada, cukup ya? Cukup. Nah, di dalam dongeng tersebut itulah yang dikatakan dari fabel. Ya, pelakunya adalah binatang.
yang berlaku sebagai tindak laku manusia. Manusia bisa berbicara. Nah, peran utamanya ada siapa saja dalam tersebut perannya? Satu ada ayam jago, ya, ayam jago. Yang kedua siapa lagi? Ada burung hantu. Burung hantu. Ada siapa lagi? Ya bagus, ada induk ayam bersama anaknya. Ya, bersama anaknya. Nah, coba siapa yang bisa menceritakan kembali tentang bentuk tersebut secara singkat? Yuk, ayo, ada yang bisa menceritakan? Ya, boleh. Ya, ceritakan lagi, coba dongeng bagaimana seperti apa? Mau menceritakan? Tidak. Ya, boleh Bapak yang menceritakan. Nah, seperti kelawan kita. Tolong di suatu kampung ada ayam jago baru. Kalau yang namanya baru itu belum kenal lingkungan. Kadang-kadang kita baru tinggal di Gunung Batu atau di Cilobra, ya. Kemana ini arah? Atau lagi apa ini sekarang? Jam berapa ini sekarang? Nah, pernah seperti itu mengalami? Ya, pasti kalau lagi ke Jakarta kamu bingung ya? Bingung kemana ini jalan pulang? Mana baratnya, mana timurnya? Ayam juga dikarenakan masih baru, itu seperti itu. Dikarenakan dia baru datang, masih capek barangkali ayamnya, langsung dia tidur, meletup menggerak, ya. Nah, disatukan dengan ayam-ayam yang lain. Nah, suatu waktu dikarenakan dia masih belum betah dia di lingkungan itu, belum tahu situasinya, dia itu terbapar dari tidurnya, ya, berjaga dari tidurnya. Tadinya dia pasti tidur, ya, gini. Mungkin juga dia tidur, melotot matanya sedikit, ya. Dikarenakan dia belum tidak teliti, kan biasanya kalau lagi melotot matanya langsung lihat ke langit. Dikarenakan di situ kampungnya baru, dia lihat itu bulan purnama, disangkanya apa? Matahari sudah terbit mataharinya. Langsung saja seperti itu biasanya di kampungnya, di daerahnya. Dia berkau. Begitu dia berkau, induk dan anak ayam itu mendengar, wah, bahwa hari ini adalah hari sudah siang, matahari sudah terbit, dikarenakan sudah membangunkan tidur kita. Mari kita keluar bersama-sama. Keluar bersama-sama. Mengais-ngais makanan sambil membawa anaknya. Ketika itu ribut mengais-ngais makanan dengan anaknya, datanglah seekor burung hantu. Geprek ya, biasa. Tapi itu kan harus suaranya datar. Melihat ayam yang melindung itu, kata ayam, kamu siapa? Saya burung hantu. Kenapa kamu bangun seperti ini? Ini kan waktu masih malam. Apa betul ini masih malam? Kata siapa? Kata ayam jago. Betul ini masih malam. Nah, akhirnya ayam jago duduk malu. Kemudian induk dan anak ayam bergegas masuk lagi ke kandangnya. Akhirnya dia tidur lagi. Bagaimana kata ayam jago? Kalau begini saya kemaluan sama si burung hantu. Dia bangun belum waktunya. Akhirnya dia tidur kembali, ya. Nah, tidur kembali itu. Nah, kemudian coba sekarang sikap ayam jago seperti apa kalau begitu?
Kalau kita berprinsip atau punya sifat seperti ayam jago baru, baik tidak? Tidak, sebab apa? Terlalu tergesa-gesa. Ayam jago itu tidak teliti, gitu ya. Wataknya ayam jago seperti itu. Bagaimana dengan watak sebelum hantu? Baik hati, dia memberitahu bahwa waktu tersebut masih dalam keadaan malam. Nah, kemudian nanti kamu akan mengisi teka-teki silangnya tentang dongeng. Ya, setelah kamu mempelajari, setelah kamu mendengarkan cerita tersebut, maka kita akan tugasi untuk mengisi teka-tekinya nanti. Kita lanjut saja dulu. Nah, ini apa? Berkembang biaknya dengan apa? Dengan bertelur. Tadi Bapak beritahu melewat tema tersebut, kita akan memberitahu, akan mempelajari, dan kita harus bisa diadakan sistem pertukaran pertambahan dan perkalian. Yuk. Biasanya kalau yang bertelur ayam jantan atau ayam betina? Ayam betina. Nah, di sini telur ayam betina. Biasanya kalau itu ada sarangnya ya. Ya, satu sarang misalnya. Nah, satu sarang. Satu sarang, dua sarang, tiga. Berapa sarangnya ini? 5. Dikarenakan ini telurnya ada 10, ya, terlalu sesak ini. Ayamnya besar, kalau sarangnya kecil, nanti kalau bertelur lagi bagaimana? Nah, terpaksa kita mengatur. Udah jelas satu sarang itu kita beri telur berapa? Bila 2 beri 2. Dan ini 2 telur. Ini juga 2 telur. Ini juga sarang yang ini 2 telur. Ini juga 2 telur. Ini juga 2 telur. Nah, ya. Berapa satu sarangnya? 2 telur. Kenapa dipisah-pisah? Iya, supaya kan kebanyakan agar induknya untuk bertelur lagi dia gampang longgar saya sarangnya. Nah, kemudian kita akan merubah. Dikarenakan Pak, berabe saya ngurusnya. Kalau itu telur ayam dibikin 5 sarang itu berabe Pak. Sekarang akan saya pindahkan Pak, dari 5 sarang itu menjadikan 2 sarang. Nah, ini sarang ke-1, ini sarang kedua. Dijadikan 2 sarang saja. Nah, tuh. Satu sarangnya 5. 1, ayo. 2, 3, 4, 5. Sarang yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sarang ke-1 dan sarang kedua, jumlahnya sarang ke-1 berapa? 10 apa? 10 biji telur. Kemudian yang sarang kedua berapa? 10 biji telur. Berarti kalau yang ini dioperasikan ke dalam itunya 2 ditambah 2 sama saja dengan 5 kali 5. Berapa ini? Sama dengan 5 kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 10. Sarangnya ada 5, per sarang diisi oleh 2 butir telur.
2 butir telur. Setelah dipindahkan, ternyata ya, setelah dipindahkan ke dalam 2 sarang, maka isi 1 sarangnya berjumlah berapa? 5. Bilang ayo itu bersama-sama itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ditambah 1 terus 2, 3, 4, 5 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 10. Sama saja dengan 2 kali berapa? 2 kali 5 sama dengan berapa? 10. Ya. Di dalam arti sekarang berarti 2 kali 5 itu sama saja dengan 5 kali 2. Ini. Nah, yang atas berapa? 2 kali berapa? 2 kali 5. 2 kali 5. Yang bawah berapa? 5 kali 5 kali 2. 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali 5 juga berapa? 10. Tuh, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anaknya? Ya. Ya. Anak ayamnya. Kita melihara ayam, ya. Ayam. Ini kandangnya. Dari bagus-bagus juga kandangnya. Kemudian ini juga kandang ayam. Nampaknya gambarnya bagus-bagus seperti rumah kamu, nih. Ya, seperti rumah kita. Ini juga kandang ayam lagi. Ya. Ya. Dalam satu kandang ayam berisi ciak. 1, 2, 3. Yang ini juga berisi 1. Yang ini 2, 3. Terus yang kandang yang ini juga 1, 2, 3. Nah, bagaimana kalimat matematikanya? Gambarnya bagus ya, bagus gambarnya. Bagaimana kalimat ini? Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jumlahnya berapa? 9. Sama saja dengan 3 kali 3 kali berapa? 3 kali 3 sama dengan 10. Nah, 10 ya bagus. Kamu lihat ya. Dikira bapak kamu tidak lihat. Syukur kamu berarti perhatiannya ke papan tulis kalau begitu. Berapa? 9. Ya. Iya. Bagaimana sekarang kalau isi kandangnya? Wah, tambah lagi sekarang. Ini ditambah lagi kandang yang ini juga 4. Yang 4. Nah, itu berapa kandang? 3 kandang. Satu kandangnya ada berapa? 4. Ada 4. Berarti 4 berarti 3 kali 4. Apa yang 3? Kandangnya. Kandangnya itu ada 3. Kemudian apa yang 4? Anak ayamnya ada 4. 3 kali 4 sama saja dengan berapa kali berapa kalau ditukar? 4 kali 3. Iya, kalau ditukar sama saja dengan 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan berapa? 12. 12.
Coba siapa yang berani maju ke depan, ya, untuk dijadikan berputaran. Nah, misalnya Bapak bikin soal 7 kali 2 sama dengan. Siapa yang berani ke depan untuk kompetitif perputaran? Silakan coba jalan dulu ke depan. Ya, coba gimana? Iya, di sini bro. Iya. Iya. Kalau itu kan bagaimana? 2 kali sama dengan. Betul? Nah, siapa lagi yang maju ke depan boleh? Silakan duduk. Siapa yang boleh maju ke depan boleh? Ayo, silakan. Boleh. 12 kali 5. Ya. Kalau ditukar seperti apa? Boleh? Ayo. Ya, silakan. Iya. Ya, di sini ya. Ya, berarti kali berapa? Kali. Ya, udah. 12 kali 5 sama saja dengan 5 kali 12. 5 kali 12. Tuh, lagi sekarang. Coba editan gitu. Ini pulpen kamu. Anak pulpen ya? Kita punya pulpen? Punya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, belum pulpen juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang bisa memecahkan masalah ini? Berarti ya, 1 kolom atau 1 kotak isinya berapa? 5. Kotak ke-1, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Kalau 5 bisa juga ditambah dulu, Lin. Tambah 5 ditambah lagi, Lin. 5 ditambah lagi berapa? Ditambah, Lin. 5 isinya berapa? 20. Coba ada jalan lain seperti apa? 5 kali 5. Apa yang 5? Kotaknya 5, isinya juga 5. Oh, berarti 5 kali apa? Oh, 5 kali 4. Betul. Perhatiannya Bapak sengaja agar perhatian kamu tetap ke papan tulis. 5 kali 4 itu berapa? 20. Sama saja dengan 1, 2, 3, 4. 4 kali berapa? Kali 5. Sama dengan berapa? 20. Sama saja dengan 5 kali berapa? 5 kali 4. Dan sama dengan 20. Itu yang dikatakan sifat perputaran pada perkalian. Sifat perputaran pada perkalian. Ya. Nah, ayahnya sekarang berkauk lagi. Berkauk lagi yang jantannya sekarang berkauk. Siapa yang bisa ke depan untuk memperagakan gerak ayam jantan seperti apa? Ayo, silakan masuk. Ayo, biasanya laki-laki lah. Ayo. Kamu coba ke depan. Boleh? Gimana? Berkauk-kauk aja. Siapa yang bisa memperagakan satu binatang yang kamu kenal?
Ayo, boleh? Ya, boleh. Gerak apa? Yang ini, ya, boleh? Silakan ke depan. Langsung seperti ini. Berani, ya, pinter. Memperagakan apa? Memperagakan apa? Gerak. Tak kuda. Ya, boleh. Geraknya kuda. Ya, biasanya kan kuda itu berbunyi dulu. Ya, coba. Setelah berbunyi baru guncang. Coba. Iya. Langsung loncat gimana? Coba 4-5 langkah kau loncat ke depan. Ya, sebelum itunya berbunyi dulu kudanya. Iya, coba berikan tepuk tangan. Ya. Maka ada kuda. Kuda kakinya berapa kan? Loncatnya bisa. Ya. Nah. Sekarang selain dari kuda, ada juga kupu-kupu di situ ya. Ada juga kupu-kupu. Geraknya seperti apa kalau kupu-kupu? Biasanya lembut atau keras? Lembut ya. Kalau kupu-kupu itu biasanya lembut, membantahkan itunya sayapnya, dia itu dengan lemah gemulainya, dia terbang dengan asiknya. Bagaimana coba siapa yang bisa memperagakan kupu-kupu ke depan? Ya silakan. Ya boleh. Iya. Namanya dulu siapa? Iya, Putri Fatimah Ajara. Ya. Silahkan bagaimana geraknya seekor kupu-kupu yang mencari apa tuh yang bikin membisa bunga katanya. Yuk bagaimana? Iya terbang. Iya. Iya. Yang panjang tuh yang panjang sekali lagi. Ya. Iya. Nah, coba sekarang begini, Bapak yang menyanyi, Ajara yang geraknya. Kita nari bersama-sama ya. Coba sini dari sini ya. Mulai dari sini. Ya. Mulai 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Mudik mencari merasa lelah. Lagi kupu-kupu yang lucu. Bantu tepuk tangan. Kemana engkau pergi? Mudik mencari merasa lelah. Ya, berikan tepuk tangannya. Ini adalah salah satu ya, ya, terima kasih lah. Ya, terima kasih. Itu salah satu gerakan dari kupu-kupu. Wah, ada lagi kata nih Pak. Lagi kita belajar ya, masih asik membaca buku lagi dongeng. Ya, coba sekarang ada dongengnya satu lagi, ada riwayat itu ada dongeng apa tadi? Kisah semut dan merpati. Wah, katanya ini dongeng kisah semut dan merpati seperti apa? Ya, coba silakan Irma dibacakan siapa? Iya, Ara coba tugasnya membaca dongeng kisah apa? Kisah semut dan merpati. Yuk. Kisah semut dan merpati. Ya. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasanya, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba dia turun serta jatuh ke dalam sungai. Dua arus sungai menghanyutkan semut itu. Ribut tenggelam dan kelelahan
Cukup sampai di situ. Coba supaya suaranya lebih lantang, lebih jelas, intonasinya yang tepat. Coba Bapak mau diulangi sama Chandra. Yuk. Kisah semut dan merpati. Didengarkan. Kalau ada kata-kata yang belum ngerti silakan tanyakan lagi. Ya. Kisah semut dan merpati. Pengarang anonim. 1. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. 2. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di tengah sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. 3. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. 4. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kabisan pemburu. 5. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia membebaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sedang mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung terbang menyelamatkan dirinya. Cukup? Kedengaran? Ya. Mana di antara kalian yang belum ketahui kata-katanya? Ada tidak? Apa? Menghanyutkan. Ada lagi, Cuk? Ada? Kalau kamu tidak pertanyaan, Bapak akan lemparkan pertanyaannya. Kalau mengindah-indah itu apa? Nggak tahu ya? Kalau menghanyutkan, hanyut itu apa? Ya, pali, hanyut di kali Cibareng. Oh, pali di kali Cibareng, hanyut di kali Cisawarta. Dia tuh hanyut di laut. Ada lagi, kalau mengendap-endap itu apa? Nah, ini mengendap-endap. Nah, ngintip. Gitu. Nah, coba. Kenapa kan begitu kalau dibacakan dongeng itu rasa senang membaca dongeng? Senang. Apa yang membuat kalau dongeng dibacakan kita punya rasa senang? Dikarenakan membacanya dibaca dengan tanda baca. Tanda baca. Seperti apa? Ada tanda ada tanda titiknya. Ada tanda apa lagi? Ada tanda komanya. Ada apa lagi? Ada tanda ada tanda tanya. Ada tanda apa lagi? Ada tanda Loh, ini kalau dibaca dengan tanda bacanya dihayati, baca dongengnya akan asik kita mendengarkannya. Berarti dongeng bisa dijadikan sebagai salah satu kesenangan. Senang dongeng. Ada dongeng kuya dan monyet ada? Ada dongeng buaya dan kancil ada ya. Ada dongeng kera dan kuya, kancil dan buaya, kancil dan macan itu banyak ya. Kalau dibaca dan diperhatikan dengan tanda bacanya, maka akan timbul rasa senang dan kita mengerti akan isi dongeng tersebut. Sebab apa? Di dalam dongeng itu ada pesan yang disampaikan kepada kita. Yuk, kita kepada tanda ininya dulu. Tanda itu. Apabila di dalam kalimat, di dalam bacaan menemukan kamu tanda
ada titik, maka itu tandanya bacaan kita harus berhenti. Ya, contohnya seperti tadi, ayam jago berkokok-kokok. Titik. Nadanya, intonasinya harus agak rendah. Ayam jago berkokok-kokok. Yes. Itu ya. Bagaimana Pak kalau dengan tanda koma? Nah, biasanya tanda koma itu penggalannya apabila suaranya harus sendat. Ya, misalnya contoh yang ada di dalam kanda banyak itu di dalam kanda banyak apa? Banyak ayam. Misalnya ada jantan, ada apa lagi? Nah, itu pakai koma. Ada jantan, ada betina, terus ada apa lagi? Ada anaknya. Nah, ini akan dipergunakan tanda koma untuk berhenti sebentar. Di dalam sebuah kandang ayam, isinya terdiri dari ayam jantan, kemudian ayam betina dan anak ayam. Itu diperlukan tanda koma. Berarti kalau kita bukan dalam dongeng atau dalam bacaan apapun, kalau ketemu dengan tanda koma, itu berarti kita harus berhenti, ya, sebentar. Ada penggalannya, ada jedanya. Jadi dibacanya tidak gini. Di suatu kandang ada jantan betina, atau di suatu kandang ada jantan, ada betina, ada anaknya. Dan itu ya, di salah satu kandang ada ayam jantan, ada betina, kemudian ada juga anaknya, dan ada lagi ayam-ayam yang lain. Suaranya semakin semakin. Nah, bagaimana kalau ini tanda apa ini? Tanda tanya. Biasanya kalau kita tanya, nadanya atau intonasinya juga intonasi tanya. Seperti tadi ayam jago nanya ke siapa? Ke burung burung hantu, apakah ini sudah siang? Nah, beda kan? Nah itu, apakah ini sudah siang? Contohnya kita kalau mau tanya, jarak mana? Salah tidak? Seharusnya bagaimana? Jarak mau kemana? Nah, enak kan? Atau siapa namanya? Ara, tadi kamu pulang dari mana? Atau kapan kamu dari Sukabumi? Enak kan? Coba jawabnya kemarin. Coba kalau dulu, woi, kamu kapan pulang dari Bandung? Pasti jawabnya gimana? Bagrak. Nah, atau dulu. Nah, itu berarti tergantung juga kepada tanda baca. Coba siapa yang bisa menanya menggunakan tanda tanya? Coba. Yang bisa ya berkalimat dengan menggunakan tanda tanya. Ya, silakan. Nah, itu. Ara, apakah kamu besok mau sekolah? Enak kan? Coba kalau pakai tanda seru. Ara, apakah kamu besok mau sekolah? Ya, jadi yang baik bagaimana tanda bacanya itu dihayati dengan tanda bacanya supaya baca itu kedengarannya enak. Ya, tuh. Ada lagi satu lagi tanda apa? Tanda ini menandakan salah sebuah kalimat atau perkataan ya punya makna tertentu. Di mana digunakannya? Lagi kita kaget. Misalnya ketika kita berjalan ketemu ular, langsung bagaimana? Masa ketemu ular kita
Atau kamu lagi berjalan, ya, misalnya ketemu anjing, wah, begitu tidak? Tidak. Pasti kalau ketemu bagaimana? Kaget. Terus bilangnya bagaimana? Iya, wah. Itu diberikan kata apa? Tanda seru. Nah, contoh tuh kalau dalam adab, Allahu Akbar. Tanda apa di situ? Tanda tanya. Seru gimana? Allahu Akbar. Tuh, itu menggunakan tanda seru, berarti tanda baca yang digunakan supaya mengerti terhadap si pembaca. Ada yang mau bertanya tentang tanda baca? Ada? Tidak. Coba siapa yang berani untuk membuat kalimat yang menggunakan tanda seru? Ada? Wah, bagus benar kamu. Wah, cantik benar kamu. Nah, itu menggunakan tanda seru. Coba dalam makanan sekarang saya berikan cara. Dalam makanan, silakan kamu bikin tanda seru dengan kalimat makanan. Wah, enak benar makanan ini. Wahnya itu pakai tanda seru. Aduh, bagus amat rambutnya. Ya. Wah, cantik benar parasnya. Banyak banget kamu uangnya. Nah, itu menggunakan tanda seru. Nah, coba siapa sekarang yang menceritakan dongeng yang barusan dibacakan? Boleh? Ada? Ya. Ada tidak yang mau membacakan, yang menceritakan dongeng tentang telur ini seperti apa? Apa kesan dongeng tersebut? Apa? Siapa Bapak yang membacakan dongengnya? Ya, kamu dengarkan. Apa kesan di dalam dongeng yang kamu dengarkan? Suatu waktu Raja Semut dia berjalan-jalan untuk mencari makan. Kebetulan dia berjalan-jalannya ke pinggir kali. Dikarenakan saking bahagianya dia berjalan di pinggir kali sambil melirik ke kanan ke kiri untuk melihat santapannya. Akhirnya dia terpelanting masuk ke dalam apa? Ke dalam sungai. Setelah masuk ke dalam sungai, dia tidak bisa mengangkat badannya kembali ke atas sungai. Akhirnya dia hanyut, terbawa arus air. Timbul tenggelam, kebayangkan tidak orang yang hanyut? Jelema paling terbayang tidak? Kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang muncul, timbul. Dalam kejadian itu ada seekor merpati putih yang melayang-layang di atas, ya, yang sedang bertengger di atas dahan, ya. Merpati putih itu konon kabarnya dari zaman dulu juga kalau merpati itu bisa dipergunakan, ya, bisa nurut, burungnya bisa nurut, bisa mengantarkan surat. Sebelum ada pos tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu bisa mengantarkan surat pakai merpati. Berarti merpati itulah burung yang bisa didengar, yang sangat mengerti burung. Merpati berasa iba melihat ke bawah ada semut, ya, semut yang lagi timbul. Wah, gimana saya harus nolongnya? Kalau saya cakruk, pasti sayap saya basah pun. Nantinya semutnya mati, saya juga turut mati. Bagaimana langkah merpati itu? Bagaimana?
mematuk daun pohon. Dikirimkan kepada siapa? Kepada semut. Betul semut kekelapakan. Ketika semut sudah keluar, dia itu menemukan apa? Menemukan daun pohon yang mendapat bantuan dari merpati. Akhirnya semut berayap dengan perlahan dalam keadaan ya, perlahan merayap. Kemudian dia narik nafas lega-lega. Dia itu perutnya udah penuh diisi air. Siapa sih yang menyelamatkan? Nah, orang dia lihat, ya, padahal seekor merpati yang sengaja menolong dia memberikan apa? Memberikan daun pohon. Akhirnya sang semut itu selamat. Ketika sudah menyelamatkan siapa? Sudah menyelamatkan semut, akhirnya merpati bertengger memuji keagungannya. Alhamdulillah bahwa saya telah bisa menolong orang yang lain, bisa menolong seekor semut. Akhirnya semut selamat. Nah, kejadian tersebut kemudian ada orang yang mau menangkap burung. Ya, kata orang, wah, itu merpati. Dia bawa apa? Bawa ranting. Maksudnya mau apa? Mau digebuk, diintip sama orang tersebut. Wah, ya. Ketika dia merayap mengintip merpati, tahu-tahu ketahuan oleh semut yang ditolong merpati itu. Wah, kalau begitu, ini orang jahat. Perlu saya menyelamatkan merpati. Nah. Hei, kawan semut, ada orang jahat. Mau apa? Mau matiin Jepati. Yuk kita tolong. Wah, bro, barang begini. Ya. Tahu-tahu semut mengganjak orang yang sedang mau mukul Jepati. Orang mukul merpati. Akhirnya kemana ini? Rantingnya kemana? Pak kepuk dipakai gemukan sih. Wah, dia sibuk ya. Akhirnya merpati juga bisa selamat. Nah, sekarang apa kesan dalam dongeng tersebut menurut kalian? Ya, menurut kita apa kesannya? Kesan dongeng tersebut apa? Ayo, ada kesan tidak? Kesannya ada tidak? Nah, berarti kalau kita berbuat baik sama orang lain, maka kita juga akan dibalas dengan kebaikan. Ini labu dihudangkeun, ya. Kebetulan pagi jatuh, ketemu Baim, ditajok. Sama siapa? Sama Baim. Kebetulan pas Baim jatuh hanyut. Kira-kira bagaimana tanggapan Baim? Tamaan Paki. Modal, ayo mati lo. Pasti gitu kan? Coba kalau tadi Paki lagi jalan, keblok, terus Pakinya jatuh. Kenapa Paki? Ayo saya bangunin langsung. Apa sih yang sakit? Apa? Kakinya nggak sakit dan sebagainya, ya. Nah, kemudian berarti kesannya apabila kita berbuat baik sama orang lain, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Nah, sekarang kita kerjakan tugasnya, ya. Dan tugasnya tolong dikerjakan tugasnya. Nah, ini sudah kita pelajari ya, sudah kita baca dongengnya. Kamu tinggal kerjakan saja dulu. Ya sebentar. Ini kemudian yang ini.
Benar. Ini kelompok yang ini. Wih, Pak. Ya, bukannya berdua. Ya, kerjakan dulu ya tugasnya, bisa. Ya. Di situ ada teka-tekinya. Kemudian ada sistem perputarannya, di situ ada. Silakan tadi dalam sama-sama kita bahas. Dua menit lagi. Iya. 2 menit lagi, teliti ya. Mengerjakan tugasnya yang teliti. Teliti cara penulisannya, di situ ada titiknya, ada huruf besarnya. Mulai kita tulis dari huruf besar. Satu menit lagi. Ya, pas waktunya. Tugasnya bisa dikumpulkan kembali. Ya. 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 Ya, kita belajar sudah selesai di tema 1, kemudian besok kita pulang ke tema berikutnya. Dikarenakan hal itu sudah dilakukan, ya sudah siap waktunya kita pulang. Silakan kamu dibereskan alat-alat tulisnya, tasnya, kemudian kita berdoa bersama untuk kita pulang. Ya, siapkan kita berdoa untuk pulang. Disiapkan oleh Tuhan. Semoga pelajaran hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian menjadikan sebuah ilmu itu yang bermanfaat bagi kita. Jangan lupa sampaikan salam Bapak kepada ayah dan ibumu di rumah. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan besok lusa kita bisa bertemu lagi ya di pelajaran seperti mana biasa. Semoga kalian pulang bisa lewati perjalanan dan tetap sehat selalu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Tetap terus ya. Siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa selesai. Bersama kepada Pak Guru. Kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling rapi yang pulang duluan. Wah, semuanya juga rapi. Yang ini dulu, Bapak Bukman untuk pulang. Ayo, yang barisan ini, yang barisan semua. Ayo, yang tengah semua. Barisan yang ini. Yo. Yo, antum. Iya. Yo,